Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Yang terhormat Bapak Nurbi Andri, Eskom MMSI, sebagai dosen pengampu analis perancangan sistem informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang telah Bapak berikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adam Al-Fajari dengan NIM 24010102000. Untuk pertanyaan pertama yaitu sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi untuk manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Sebagai seorang analis sistem, jelaskan mengapa analis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi. Sebutkan dan jelaskan tiga teknik atau metode yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas tersebut. Untuk jawaban yang pertama, yaitu analis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi, karena menentukan seberapa baik sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Jika analis kebutuhan tidak dilakukan dengan baik, sistem yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan harapan, sulit digunakan, atau bahkan gagal diterapkan. Berikut adalah alasan mengapa analis kebutuhan penting dalam pengembangan sistem informasi manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama, memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pemangku, kepentingan seperti calon mahasiswa, admin, universitas, dan bagian akademik, sistem dapat dirancang untuk memberikan pengalaman efektif. Yang kedua, mengurangi efisien, kesalahan, dan revisi di masa depan. Sistem yang dikembangkan tanpa analis kebutuhan matang cenderung mengalami banyak perubahan di tengah atau setelah implementasi yang meningkatkan biaya atau waktu pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem yang dirancang sesuai kebutuhan akan lebih mudah digunakan dan dapat meng- mengotomatisasi proses pendaftaran dengan lebih baik, mengurangi beban kerja ataupun administrasi universitas. Di sini tiga teknik atau metode pengumpulan kebutuhan. Yang pertama yaitu wawancara. Metode wawancara melibatkan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan seperti staf, administrasi, dosen, calon mahasiswa, dan pengelola universitas untuk menggali kebutuhan mereka. Di sini kelebihannya yaitu mendapatkan informasi lebih mendalam dan rinci dari setiap orang yang kita tanyai. Untuk kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama dan bisa subjektif jika tidak dilakukan dengan baik. Dikarenakan tiap orang memiliki pendapatnya masing-masing dan kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama juga untuk metode wawancara. Yang kedua ada kuesioner atau survei yang menggunakan formulir berisi pertanyaan yang dikirimkan ke calon mahasiswa, staf akademik, atau bagian administrasi untuk mengumpulkan data secara luas. Untuk kelebihannya dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat dan lebih mudah dianalisis secara kuantitatif. Untuk kekurangannya, yaitu jawaban yang diberikan bisa terbatas atau kurang mendalam jika pertanyaan tidak dirancang dengan baik. Yang ketiga, yaitu observasi, melakukan pengamatan terhadap proses pendaftaran yang ada saat untuk memahami alur kerja, hambatan, dan kebutuhan yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Untuk kelebihannya, memberikan data yang objektif tentang cara kerja sistem saat ini. Untuk kekurangannya, tidak selalu mencakup aspek subjektif seperti preferensi dan ataupun keluhan penggunanya, karena ini adalah bersifat observasi. Untuk soal kedua yaitu
Anda adalah manajer proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi baru di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan mengelola proyek ini secara efektif? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Juga sebutkan beberapa risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Di sini perencanaan proyek. Perencanaan proyek pada tahap ini yaitu menetapkan tujuan utama dalam visi proyek, sumber daya yang dibutuhkan, serta rencana eksekusi yang jelas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek, yaitu mengidentifikasi kebutuhan proyek yang akan diselesaikan dan menentukan ruang lingkup proyek agar tidak terjadi ekspansi berlebihan. Yang kedua, menyusun tim proyek. Memilih tim yang terdiri dari analis sistem, developer, tester, serta pengembang kepentingan yang lain, menetapkan peran dari orang-orang tersebut dan bertanggung jawab atas tim masing-masing. Yang ketiga, menyusun rencana proyek, menyusun jadwal kerja, menetapkan proyek agar kemajuan dapat dipantau dengan jelas. Yang keempat, menentukan anggaran dan sumber daya, mengestimasikan biaya pengembangannya berapa, implementasinya, dan pemeliharaan sistemnya, mengalokasikan sumber daya seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan tenaga kerja. Itu merupakan investasi yang besar untuk proyek. Yang kedua, pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, pengembang dan implementasi sistem dilakukan sesuai dengan rencana yang telah tersusun. Langkah-langkahnya yang pertama, pengembangan dan pengujian sistem. Melakukan pengujian sistem untuk memastikan sistem-sistem berjalan dengan baik. Yang kedua, pelatihan pengguna dan sosialisasi, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan sistem barunya, membantu karyawan beradaptasi dengan sistem melalui sesi tanya jawab ataupun tutorial interaktif. Yang ketiga, implementasi sistem secara bertahap, yaitu mengawasi kinerja sistem saat mulai digunakan. Untuk pengawasan dan pengendalian proyek, pengawasan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menangani kendala yang muncul. Langkah-langkahnya yaitu monitoring progres dan evaluasi, melakukan review mingguan atau bulanan untuk membahas progres dan tantangan. Yang kedua, manajemen perubahan atau change management, menganalisis setiap perubahan yang diminta oleh pemangku kepentingan, menentukan apakah perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa mengganggu jadwal proyek. Yang ketiga, identifikasi dan penyelesaian masalah, yaitu mengadakan daily stand-up meeting untuk mengidentifikasi kendala yang akan dihadapi oleh tim, menggunakan risk management plan untuk menangani hambatan yang muncul. Resiko dan cara mengatasinya, di sini ada scope creep, yaitu perubahan ruang lingkup proyek yang tidak terkendali. Dampaknya proyek menjadi lebih lama dan lebih mahal. Cara mengatasinya, menetapkan ruang lingkup yang jelas sejak awal dan menggunakan dokumen persetujuan perubahan change request. Jadi sebelum sebelum memulai proyek harus ada persetujuan terlebih dahulu. Yang resiko kedua yaitu keterlambatan pengembangan. Dampaknya melebihi batas waktu proyek. Cara mengatasinya menggunakan metode agile atau Scrum agar pengembangan lebih fleksibel dan memiliki sprint review secara berkala. Jadi tiap bulan atau tiap minggu tuh dilihat secara berkala. Yang ketiga, kurangnya pelatihan untuk pengguna. Dampaknya, sistem sulit diadaptasi oleh karyawan.
Cara mengatasinya menyediakan pelatihan interaktif dan sesi tanya jawab reguler, ataupun memberikan setiap karyawan tata cara bagaimana menggunakannya, ataupun ada ujian-ujian secara mingguan. Masalah teknis atau bug dalam sistem, sistem tidak berjalan dengan optimal. Cara mengatasinya melakukan pengujian yang menyeluruh sebelum implementasi penuh. Setiap sistem pasti ada aja bugnya. Maka dari itu melakukan pengujian dan terus-terusan melakukan pengujian. Risiko yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Dampaknya kesulitan dapat dalam mendapatkan sumber daya dan keputusan. Cara mengatasinya melibatkan pemangku kepentingan utama sejak tahap awal proyek untuk mendapatkan dukungan penuh. Untuk mendapatkan sumber daya itu emang agak sulit, maka dari itu kita harus melibatkan pemangku kepentingan di setiap proyek agar lebih mudah dan pemangku kepentingan tahu bagaimana sumber daya yang didapatkan itu. Cukup sekian dari jawaban UAS saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.